Astra International, ya. Apa yang salah dengan perusahaan ini sampai belakangan ini harganya turun lumayan ya untuk kelas big cap seperti ini. Jadi kalau kita lihat laporan laba ruginya, kita komparasi aja sejak tahun 2019 untuk 9 bulan ya, laporan keuangan 9 bulan. Sejak tahun 2019, Anda bisa lihat 2019 sales-nya hanya 177 T, hanya ya. Sedangkan di 2023 sales-nya sudah meningkat sekarang mencapai 240 T. So, secara sales nggak ada masalah ya. Kemudian kita lihat laba usaha. Laba usaha 2019 hanya 19 T, hanya 19 T. 2023 32 T, meningkat ya, meningkat 75%. Itu peningkatan yang luar biasa kan seperti itu. Di saat pandemi pun dia masih bisa menciptakan laba. Ya, di saat perusahaan-perusahaan lain banyak yang menciptakan loss, dia masih menciptakan laba. Laba bersihnya, Anda bisa lihat di sini 2019 adalah 19 T, 2023 adalah 33 T. Jadi secara laporan keuangan, laporan laba rugi tidak ada masalah ya. Kemudian kalau kita lihat dari neraca misalnya, secara neraca perusahaan ini total asetnya adalah 442 T. Total kewajibannya hanya 204 T ya. Jadi bisa dibilang antara kewajiban dengan ekuitas itu masih lebih banyak ekuitas. Ekuitasnya ada 238 T. Jadi ini merupakan sebuah neraca yang normal-normal saja, tidak ada yang aneh, ya kan? Nggak ada yang aneh, normal. Perusahaan tidak menumpuk utang dalam jumlah besar, ya kan? Tidak. Jadi tidak ada yang salah dengan perusahaan ini. Sepintas kita lihat, ya kan? Nah, sekarang kita lihat berdasarkan grafik harga. Kita komparasi dulu dengan IHSG. IHSG apakah dalam keadaan bearish? Jawabannya tidak. Karena MA20 di atas 50, 50 di atas 150, dan 150 di atas 200 MA. Jadi IHSG tidak dalam kondisi bearish. Tapi yang terjadi adalah Astra, Anda bisa lihat, kalau kita ukur sejak high tahun 2022, Astra itu sudah turun sekitar 31%. Kalau kita ukur dari all time high-nya hingga harga saat ini, maka Astra itu sudah turun 44%. Ya, all time high-nya ada di harga berapa itu? 9350 ya, 9350, dan sekarang dia sedang berjuang habis-habisan di angka 5000 ya. Akankah dia ganti baju menjadi pecahan 10 perak atau tetap di pecahan 25 perak? Anda bisa lihat volume penurunan dalam 2 hari terakhir. Kalau hari ini di tanggal 24 belum selesai, ini baru sesi pertama. Tanggal 23 dan 22 Anda bisa lihat volume pada saat terjadinya penurunan harga itu sangat besar sekali. Dan 2 hari itu, dua-duanya selalu tutup di bawah harga low hari sebelumnya. Dan kalau saya bikin di sini, ini merupakan eh, lowest sejak 2023 di harga 5200, merupakan lowest sejak 2023. Lowest pandemi adalah di harga ini. Ya, lowest pandemi ada di harga 3225. 3220-an lah ya. 3200 something. 3220. Itu lowest saat pandemi ya. Jadi kalau kita bilang mau ke sana, wah jauh banget.
Khalayak ramai umumnya para para investor kalau udah melihat situasi seperti ini, tidak ada yang salah dengan laporan keuangan perusahaan, harganya diskon, itu pasti udah ngecas liurnya. Waduh, pingin buy gitu kan. Tapi bagi perspektif seorang trader, kita gunakan saja perspektif saya akan membawa Anda untuk melihat perspektif pada saham-saham big cap lainnya yang juga pernah alami breakdown support yang lumayan ya. Contoh HMSP, dia breakdown support di harga 3.200-an ya. Apa yang terjadi setelah itu? Anda bisa lihat ya, penurunan berlanjut dan hingga saat ini belum kembali ya. Kemudian ada juga big cap seperti Unilever. Unilever breakdown support, turun curam pada saat pandemi, rebound kencang, pada saat marketnya rebound, dia ikutan rebound, tapi tidak kuat, at the end, dia jeblok lagi. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Astra saat ini, sedangkan LK itu kan kejadian masa lalu. Sudah terjadi 9 bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kuartal terakhir. Belum dirilis apapun oleh perusahaan. Perusahaan belum merilis laporan keuangan kuartal keempat. Ya, seperti itu. Ini ada Unilever, ada HMSP, kemudian ada gudang garam. Ya, gudang garam Anda bisa lihat jebol support, beng. Jebol lagi supportnya, beng. Sampai dengan hari ini belum kembali. Ya, kemudian ada MNCN. MNCN dulunya 2000-an ya. Anda bisa lihat jebol 2200, mencoba naik, tidak bisa bertahan, at the end, bang. Sekarang harga 358. Ya, cuma 358 perak ya, yang tadinya 2.200-an. Jadi apakah Astra menarik untuk dikoleksi? Tergantung perspektif Anda. Anda melihatnya dari kacamata mana? Kalau Anda melihatnya dari kacamata seorang investor, ya mungkin ini menarik karena secara laporan keuangan yang sudah terjadi, yaitu sampai dengan 9 bulan tahun 2023, itu tidak ada yang salah dengan laporan keuangannya, baik secara laba rugi maupun neraca. Ya. Tapi dari kacamata trader, riskan. Anda menangkap pisau jatuh, riskan. Jadi, kapan trader bisa memanfaatkan momentum diskon ini? Gampang. Pertama, Anda bisa menggunakan yang namanya parameter Mansfield yang sudah saya jelaskan di video saya ini ya. Judulnya Stan Weinstein ya. Di sini ada parameter Mansfield, parameter ya, indikator Mansfield. Anda tonton videonya, Anda pelajari. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Anda bisa mencari bullish divergence ya. Ini reminder saja untuk Anda para trader, kalau mau bottom fishing, maka Anda harus cari bullish divergence, di mana secara indikator dia membentuk higher low, tapi secara price dia membentuk lower low. Anda harus tunggu itu pada indikator yang Anda percayai, ya kan? Jadi dari kacamata seorang trader, seperti itulah harusnya perspektif kita. Jangan kita trader terus ikut-ikutan para investor ngelihat, oh ini diskon nih, murah nih, Astra nih. Ibaratnya valuasi saat ini itu setara dengan valuasinya waktu zaman COVID. Susah loh mau dapat harga begini. Yaitu kacamata seorang investor. Kacamata seorang trader beda, bos. Ya, investor ya kalau ngakunya invest ya, maka dia harusnya kuat hold bertahun-tahun. Meskipun dalam kondisi floating profit besar, dia harus kuat hold bertahun-tahun. Yang saya rasa 99,99999% para pelaku pasar nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup. The true investor hold apapun yang terjadi. Kebanyakan dari kita adalah floating loss, berani hold. Floating profit gede, nggak berani hold. Jadi sudah, jangan bohongi diri Anda sendiri dengan mengatakan Anda seorang investor. Jangan. Akuilah bahwa Anda mencari capital gain,
Mencari capital gain pada saat pisau jatuh seperti ini, Anda pungut pisau jatuh, Anda tadah, itu berbahaya. Nah, boleh tadah, tapi harus ada acuan. Seperti yang saya sebutkan tadi, Anda bisa pakai Mansfield indikator atau Anda tunggu bullish divergence. Itu saja pesan dari saya. Semoga para trader yang menonton video ini bisa teringat kembali, oh iya, pisau jatuh, cek bullish divergence. Kan seperti itu. Tapi, Koji, kalau besok tiba-tiba rebound gimana? Ya sudah, bukan rezeki. Sesimpel itu kok. Masih ada saham-saham yang lain. Masa cuman Astra doang saham yang ada di Bursa Efek Indonesia? Masih ada saham-saham yang lain gitu. Jadi kalau memang dia tidak mau mendatangi setup yang Anda tunggu, dia tidak mau mendatangi, menghampiri kondisi yang Anda inginkan, ya udah berarti kan skip. Sesimpel itu kok trader. Kalau Anda tidak bisa menerima itu, Anda tidak bisa meyakini hal itu bahwa harusnya harga yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi harga, bukan kita yang ibaratnya tergiur, ibaratnya harga itu harus sesuai dengan kondisi yang kita inginkan, Anda tidak bisa terima itu. Maka sebenarnya Anda juga tidak bisa menyebut diri Anda sebagai seorang trader. Anda cocoknya disebut sebagai seorang spekulan. Karena trader profesional itu mereka menunggu harga sudah masuk ke dalam kondisi yang diinginkan oleh si trader. Misalnya trader breakout, ya dia menunggu harga sudah benar-benar dalam kondisi chart setup yang bagus. Muncul pattern-pattern yang ditunggu, ya kan? Punya range ke stop loss yang tidak lebar, artinya udah mulai menyempit. Volume pada saat pullback, volumenya mengecil. Itu contoh kondisi-kondisi yang diinginkan. Ya, kalau kondisi itu tidak terpenuhi, ya udah skip berarti. Sesimpel itu kok, ya kan? Nah, apakah Anda seorang spekulan atau Anda seorang trader? Yang jelas Anda sudah pasti bukan seorang investor. Bagi saya 99,99999% pelaku pasar baik di Indonesia maupun di negara manapun itu sebenarnya bukan investor, melainkan trader, pedagang, ya. Karena secara psikologis tidak ada yang sanggup hold suatu barang dalam kondisi floating profit besar, kecuali belinya super mini, super kecil kalau dibandingkan seluruh aset dia. Ibaratnya misalnya contoh nih, saya punya total aset 100 juta. Saya beli saham yang ternyata sudah floating profit 10.000%, saya bisa tetap hold tanpa ada kekhawatiran. Yes, karena saya belinya cuma 500.000. Nah, itu kan bisa kuat karena belinya super mini. Tapi kalau beli 50 juta, artinya 50% dari total aset, omong kosong, sudah floating profit besar, masih berani hold. Ya, ada, tapi nggak banyak orang-orang seperti itu. Bisa dihitung dengan jari. Ya kan? Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang melirik pisau jatuh di Astra, ya kan? Gunakan akal sehat, jangan terburu-buru, ya kan? Biarkanlah harga masuk ke dalam kondisi yang Anda inginkan. Jangan sampai Anda yang mengejar harga. Sampai jumpa di video berikutnya.